pemangku hajat manakib Bapak Budi Aminuddin Syah beserta keluarga besar. Semoga Allah istiqomahkan dalam amal manakib. LDTQN Lembaga Dakwah Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, Ibu Bella beres selaku lampah, GMPS, rekan-rekan mubalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah shadiqul wa'adil amin. Nusalli wa nusallim wa nubarik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi wa bita'atihi wa bimudawamati dzikrillah tsabitul musalsal ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu qala Abdul Makultu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ikhwan akhwat Tarekat Al-Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Segala sesuatu ada inti, pusat, sentral. Bumi ini porosnya, sentralnya yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin. Jadi bumi itu sentralnya, porosnya adalah Ka'bah. Al-Quran 30 juz 114 surat 6236 ayat. Porosnya, sentralnya, intinya wal yatalattaf, berlaku lemah lembut. Hidupkan 7 latifah. Wal talatuf itu 7 lataif, 7 latifah. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalb. Manusia juga ada porosnya, intinya manusia itu qalbu. Manakib dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, sekian banyak manaqib manqobah. Ruhnya manqobah adalah di bulan Jumadil Awal. Saya ulang kembali, beberapa manqobah, manakib yang kita ikuti setiap bulan dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ruhnya manakib, ruhnya tarekat di bulan Jumadil Awal. Jumadil Awal itu bulan di tengah-tengah, bulan ke-6, posisinya di tengah. Yang tadi saya katakan, bumi ini porosnya adalah Ka'bah. Al-Quran porosnya wal yatalattaf, berlaku lemah lembut. Hidupkan 7 latifah di dalam diri. Wiridkan ya latif. Sedangkan manakib ruhnya di Jumadil Awal, di tengah-tengah. Manqobahnya manqobah ke-35 dan 36, ayat yang dibaca surat An-Nur surat 24.
24 jam tidak putus nur Allah. Ayatnya ayat 35, 36, 37, 38, 39. Manqobah 35, kisah seorang murid yang bernama Syekh Ahmad Kanzi. Kanzi artinya simpanan, Ahmad yang terpuji. Sebagai cikal bakal simpanan yang berharga menjadi manusia Ahmad terpuji, ini sosok Ahmad Kanzi. Berguru kepada Syekh Abi Ishaq Al-Maghribi, gudangnya ilmu Maghribi, Maroko. Terbesit di dalam hati Ahmad Kanzi yang sedang berwudu, terbesit di dalam hatinya, bukan terlintas di pikirannya. Berbeda. Terlintas di pikiran, kita bisa membaca pikiran orang melalui raut wajah muka seseorang. Seorang anak kalau ditanya sama bapak ibunya, matanya ke kanan ke kiri, itu tanda pikirannya lagi bohong. Jadi membaca pikiran itu bisa, siapapun. Tapi membaca lintasan hati, itu hanya bisa didapat dengan basirah, ketajaman mata batin. Terbesit di dalam hatinya, di antara sekian banyak tarekat di muka bumi, yang lebih aku sukai dari semua tarekat. Semua tarekat suka, tapi yang lebih dari aku sukai, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tahu kamu kelebihan Syekh Abdul Qadir? Enggak tahu. Suka tapi enggak tahu. Itulah ikhwan. Senang zikir, senang khotaman, senang manakib. Nggak ada jenuh manqobah dibaca setiap hari. Beberapa tempat itu juga yang dibaca tanbih, nggak ada jenuh. Kenapa? Suka. Orang suka itu kan hubbu kali syai' yu'sim wa yu'm. Cintamu kepada sesuatu bisa membutakan dan memulihkan. Ada 12 sifat yang dimiliki Tuan Syekh La ilaha 12 huruf. Seluruh lautan padudi jadi dawat, jadi tinta. Seluruh pepohonan di bumi jadi pena. Jin, malaikat, setan, semuanya nulis. Habis kering air lautan, 12 sifat tidak akan pernah kering. La ilaha, itu ya. Begitu dahsyatnya guru agung, itu ada korelasi, relevansi, korina, alaqah antara manqobah 3536 dengan surat An-Nur. An-Nur nama surat, An-Nur juga nama Allah. Terjemahan bebasnya cahaya. Tergantung orang yang melihat. Kalau orang awam melihat nur, yang nampak cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya laser, cahaya, itu orang awam. Tapi kalau orang khusus yang istimewa melihat nur, bukan itu. Karena matahari akan hilang waktu malam tiba. Bulan juga akan hilang waktu siang tiba. Maka orang khusus melihat nur itu adalah ruh dan jiwa. Berbeda lagi orang yang khusus bil khusus, lebih tinggi lagi. Oh bukan. Tapi intelijensia, akal. Jadi kalau ada ar-ruhul hassasi, ruhul indrawi, indra yang lima itu ruhul indrawi. Ada ruhul khayali, imajinasi. Dia melihat ruh, dia melihat jiwa. Ada yang lebih tinggi lagi, ar-ruhul aqli, intelijensia, akal. Ketika kita melihat muka kita di air,
Akal mengatakan bukan aku, ini bayanganku. Itu akal lebih tinggi. Tapi ada yang lebih dahsyat daripada akal, Al-Quran. Allah memperkenalkan dirinya sebagai nur. Nur yang pertama Allah ciptakan itu Nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya surat Al-An'am, qad ja'akum nurun wa kitabun minallah. Telah datang kepadamu nur dan kitab yang nyata. Nggak mungkin nur pertama diartikan Quran. Masa Quran 2 kali? Qad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepadamu nur. Siapa itu nur? Muhammad. Awal Allah ciptakan sebelum goblal asya. Khalaqtu nuri goblal asya, katanya. Nurku, Nur Muhammad diciptakan sebelum tercipta segala sesuatu. Nur Muhammad awal diciptakan. Ya, kalau udah Nur Muhammad bukan Qadim lagi. Yang Qadim hanya Allah. Makanya dalam istilah analogi, dalam istilah imajinasi, majaz, kiasan, Muhammad dan Allah itu ittihad. Dalam istilah kiasan, ittihad itu bersatu. Dalam istilah akidah, tauhid, ittihad itu tauhid sebenarnya. Yang disebut manunggalin kaula Gusti, aku bersatu dengan Allah. Anal haq, aku inilah kebenaran sejati, subhani, maha suci aku. Ya kan? Allah yang meminjam lidah orang yang mabuk dengannya. Yang qadim nggak mungkin bersatu dengan yang hudus, yang baru. Aku dua yang berbeda. Itu awal Allah ciptakan Nur Muhammad Goblal Asya. Sebelum sesuatu Allah. Maka Allah memperkenalkan dirinya Allahu Nurus Samawati. Di An-Nur 35 itu orang-orang yang sudah bertarekat dan mendapatkan talqin. Itu An-Nur 35. An-Nur 35 orang-orang yang sudah mendapatkan talqin. An-Nur 36 orang yang mengamalkannya. An-Nur 36 itu orang yang mengamalkan tuh. Nanti saya jelaskan satu persatu. 37-nya Rijalullah. Jadi pahlawannya Allah. Masya Allah, tabarakallah, agungnya bersama Allah. Allahu nurus samawati wal, Allah itu nur. Jadi kalau nur lawannya zolam, gelap. Orang yang berbuat dosa disebut zolam, gelap. Nah kalau Allahu nurus samawati wal ardi, nggak ada yang lain, cuma Allah doang, nggak ada kegelapan, terang semuanya. Nah ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun, kama qala Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, tidak kuciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah itu kata Tuhan Syekh ma'rifatullah, mengenal Allah. Allah nur, nggak ada yang lain. Yang wujud semua Allah, yang lain nothing, nggak ada. Semua Allah yang ada. Kita ini maujud, kita diadakan oleh yang maha ada. Kita ini bernur karena Allah yang punya nur. Nurus samawati wal ardh. Allah itu nur, cahaya langit, cahaya lelangit. Di sini terjemahan. Cahaya lelangit, langit-langit. Dan cahaya bumi. Cahaya langit kata Ibnul Arabi, Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi dalam Futhul Mekah. Beliau mengatakan yang disebut cahaya langit itu adalah ruh.
yang sudah mengambil perjanjian primordial dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala, syahidnya, bukankah aku ini Allah sebagai Tuhan pencipta pengatur mobilisator tunggal aku? Ya, aku menyaksikan itu. Musyahadah, menyaksikan dengan rasa. Musyahadah, menyaksikan dengan rasa. Maka cahaya langit itu adalah ruh. Lalu apa yang dimaksud cahaya bumi? Jasad, fisik, raga orang yang sudah bertorekat. Bukan sembarang orang, bukan sembarang orang. Cahaya bumi itu adalah orang yang sudah bertorekat. Digambarkan kamishkat, seperti mishkat, lobang yang tidak tembus pandang. Apa itu? Daya indrawi manusia yang 5, itulah yang disebut mishkat. Lobang yang tidak tembus pandang. Jasad manusia apa dulu? Ibu, bapak punya mata, ada lobangnya? Ada. Tembus pandangkah dia? Tidak. Punya 2 kuping, ada lobangnya. Tembus pandangkah dia? Tidak. Hidung, lobang, enggak tembus. Mulut tidak tembus. Ada 7 lobang. Itulah yang disebut wali songo. Itulah daya indrawi manusia yang bertarekat, yang sedang menjadi salik. Apa itu salik? Orang yang menempuh menuju hakikat. Dia tempuh tuh dengan amaliyah tadi, melalui jalan tarekat. Nah, si indra tadi itu digambarkan seperti mishkat, lubang yang tidak tembus pandang. Itu jasad orang bertarekat itu, jangan main-main itu. Di dalam mishkat itu ada misbah, pelita, penerang, lampu. Yang disebut misbah itu ar-ruhul aqli, intelijensia, nalar, akal yang orang bertarekat itu bagaikan pelita yang bisa menerangi, bukan mengacaukan pikiran orang. Misbah itu adalah akal, kekuatan akal orang yang bertarekat, orang yang bersuluk, bagaikan pelita yang terang benderang. Kenapa bisa terang benderang? Al-misbahu fi zujajah. Si misbah tadi, Pak Dudi, ada di dalam kaca. Ada di dalam, ini yang disebut ar-ruhil fikri. Memiliki pemikiran yang tajam, yang disebut kaca. Jadi si misbah tadi, si akal tadi, itu ada di dalam kaca. Kaca itulah qalbul mu'min. Hati orang yang beriman, hati orang yang bertarekat, Pak Dudi, itu adalah cermin, cahaya, kaca. Bahkan kaca itu dilukiskan, digambarkan bintang, gemintang, mutiara yang gemerlapan. Susah dibayangkan. Nah, ini keadaan orang yang bertarekat. Kenapa dia bisa seperti itu? Pak, ada ar-ruhil hissasi. Panca indera, itu disebut ruhul hissasi. Daya kekuatan indranya itu bagaikan mishkat, lubang yang tidak tembus. Di dalam mishkat itu ada misbah, pelita yang terang benderang. Pelita itulah yang dinamakan akal, ar-ruhul aqli. Akal, cemerlang dia. Di mana adanya? Di dalam kaca. Kaca itulah qalbul mu'min. Bukan ruhul aqli lagi, udah ruhul fikri. Adanya pemikiran-pemikiran yang tajam keluar dari dia. Istilahnya laduni. Itulah yang disebut
cerminan qalbul mukmin, orang yang bertarekat, seperti bintang, gemerlapan, mutiara. Kenapa bisa seperti itu? Yuqadu min syajaratin mubarakatin, dinyalakan itu semuanya dari pohon yang penuh dengan berkah, dinyalakan dengan talqin. Dinyalakan dengan talqin, menyambungkan ruh yang putus kepada Nabi, ditalqin, disambungkan ruh yang putus yang tadinya yatim piatu, tersambunglah oleh guru mursyid melalui talqin, yaitu perjanjian dengan Allah. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ketika Anda mendapatkan talqin dari guru mursyid, lalu guru mursyid Aba Anom dari guru mursyid sebelumnya Aba Sepuh, Syekh Toha, Khatib Samba, Syamsuddin, Syekh Abdul Qadir Jalani sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya Anda sedang berjanji dengan Allah, bukan dengan mursyid, dengan Allah. Ketika kita tawaf diawali dengan mencium Hajar Aswad, nggak bisa istilah Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar. Hajarul Aswad yaminullah dalam hadis. Hajar Aswad itu tangan kanannya Allah. Berarti ketika orang mau tawaf, mau mengelilingi Ka'bah, mau laut bersama Allah selama 7 hari, nggak putus dengan Allah, itu digambarkan dengan tawaf. Tawaf ada Ka'bah di sebelah kiri, bukan sebelah kanan, karena qalbu manusia ada di kiri. Itu dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, dia sedang berjabat tangan dengan Allah. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ketika Anda mendapatkan talqin dari Aba Anom, berjanji kepada Aba Anom, hakikatnya Anda berjanji kepada Allah. Kenapa? Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ruh bapak dan ibu yang sudah mendapatkan talqin ada dalam genggaman guru mursyid Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Bila muridku di seberang sana tersingkap auratnya, akulah yang menutupnya. Bila muridku buruk, akulah yang baiknya. 12 sifat itulah guru mursyid. 2 pada Allah, sataran wa ghaffaran, Allah tutup aib kita. Abah tahu dosa kita, Abah tahu kesalahan kita, tapi ditutup sama Abah. Lalu Abah Ghaffaron, memaafkan, mengampuni. Lalu 2 pada Rasulullah, syafiqan warafiqan, dia lembut, ulas asih dan halus perangainya, bahasanya, nggak kasar. 2 pada Abu Bakar, itu ada pada guru mursyid. Sadikan, mutasaddikan, selalu benar, jujur, mutasaddikan, selalu bersedekah. 2 pada Umar bin Khattab, ammaran wa naharan, amar ma'ruf nahi munkar. 2 pada Utsman bin Affan, ada pada Abah guru mursyid. Apa Utsman bin Affan? Musallian bil-lail wa ta'aman. Bangsa itu ada di dalam kaca. Kaca itu bagaikan buntang, gemintang, gemerlapan, dinyalakan, itu berlapis nurun ala nur, itu namanya berlapis-lapis cahaya. Kenapa? Minyaknya saja hampir nyala sekalipun tidak disentuh api. Para nabi dan para rasul, pada dasarnya dia menuju Allah dari bimbingan nabi-nabi sebelumnya. Begitu juga para mursyid, dia bisa berjalan sendiri tanpa bimbingan Jibril maupun Allah. Begitu juga para wali. Awalnya dia benar menempuh jalan, karena kita perjalanan, Pak, perjalanan menuju Allah. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan berjalan dengan susah payah menuju Allah. Karena godaannya dakhili, intern, hawa nafsu, khariji, ekstern, setan dan nafsu. Dalam tanbih itu perhatikan, ada iblis, ada setan, ada hawa nafsu, kan disebut itu. Perhatikan bahasa tanbih itu. Nah, lalu para wali pun begitu. Para wali pun sekalipun tidak disentuh dengan sebelumnya, dia bisa berjalan sendiri. Juga para ikhwan,
sekalipun tidak mendapat rangsangan dari ceramah, pahalanya sekian. Enggak, kita enggak ngejar pahala, enggak ngaruh mau pahalanya gede, tapi yang kuharapkan dekat, akrab bersama Allah. Sekalipun aku dapat satu pahala, tapi aku akrab bersama Allah. Karena bukan surga orang tarekat enggak nyari surga. Siapa yang nyari surga? Ilahi anta maksudi wa ridhaka. Allah yang kita tuju, ridha Allah yang kita cari. Maka ketika kita masuk surga, itu malaikat tuh bingung. Karena masing-masing ada catatannya. Sholat, oh masuk. Puasa, masuk. Ada nyelonong, musal-sal. Berantar-rentai itu. Udhul jannata bisalasil, masuklah orang surga berantai-rentai. Masuk surga. Malaikat bilang, tunggu. Amal lo apaan? Allah jawab, nggak ada yang tahu, cuma aku bersama dia. Bingung, malaikat aja bingung. Ini kalau kita lagi zikir khofi, ini malaikat nggak tahu. Dan kita nggak kepengen diketahui malaikat, takut sombong, karena malaikat suka banggakan. Nggak diketahui setan, karena takut digoda. Kita disebut al-mufarridun, sabaqal mufarridun. Rasulullah sedang berjalan di satu tempat, tiba-tiba ada kelompok al-mufarridun. Kita sudah didahulukan oleh mereka yang mufarridun. Siapa mufarridun? Adzakirinallaha katsiran wadzakira. Jadi orang-orang yang berzikir itu menuju Allah dengan cepatnya, mendahulukan yang lain-lain. Mufarrid itu ada ketunggalan dia bersama Allah, nggak ada yang lain kecuali Allah. Itulah hebatnya Nabi Ibrahim ketika mau diberangus oleh api. Nyamrud mengatakan, Ibrahim normal loh, ini api mati loh. Nggak ngepek bagi gue. Jibril lagi datang, Ibrahim, aku tolong kau. Ibrahim alaihissalam jawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Seakan-akan Nabi Ibrahim, Jibril, kau juga makhluk. Yang aku harapkan hasbunallah, cukup Allah saja, nggak yang lain. Kemandungalan Nabi Ibrahim dengan Allah, lalu Allah menjawabnya. Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, engkau makhluk. Ibrahim sudah totalitas kepada aku. Jadilah kau dingin dan selamat bagi Ibrahim alaihissalam. Waraskah Ibrahim pada waras? Berarti Ibrahim tahu api itu panas, tapi api tidak menghidupkan dan mematikan. Yang menghidupkan adalah Allah. Inilah inti tauhid, ilahi anta maksudi wa ridhaka. Kalau sudah yakin ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, orang mau puji gak ngefek, orang mau mencela gak ngefek. Inilah yang generasi 554. 5 surat Al-Maidah 54 ayat 54. Man yartadda minkum ya alladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fis sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Wahai orang yang beriman, apabila murtad di antara kamu, jangan salah paham. Murtad bukan keluar dari agama. Ketika Anda meninggalkan salah satu kewajiban, itu Anda keluar. Bukan keluar berdiri kafir, bukan, Anda sebagai muslim. Kalau kondisi masyarakat muslim sudah tidak peduli kepada sesama muslim karena menunjung tinggi kesukuannya. Saya nggak menolong, dia bukan orang Sunda. Saya nggak menolong, dia orang Jawa. Saya nggak begitu. Yang dilihat Allah. Ketika ayat ini turun, Rasulullah melihat Salman Al-Farisi, orang Iran. Salman, dari keturunanmu lah yang nanti akan meneruskan 554. Iran. Gak usah lihat Syiahnya, gak usah lihat Iran. Cirinya apa Pak Dudi? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Mereka mencintai Allah. Allah pun mencintai mereka. Saling mencintai dua belah pihak. Antara yang Qadim dan Hudus dia menyatu. Ittihad.
manunggalin kaula Gusti, tapi bahasa ininya tauhid. Ittihad itu tauhid, keesaan kepada Allah. Kita ini belum keesaan kepada Allah karena masih ada makhluk-makhluk lain. Maka Nurhalis Majid pernah viral, tiada Tuhan kecuali Tuhan. T-nya kecil, T-nya besar. Kalau Anda mengatakan tiada Tuhan selain Allah, berarti masih ada Tuhan-Tuhan kecil berdampingan dengan Allah, Allah yang besar. Tapi kalau Anda mengatakan tiada Tuhan kecuali Tuhan, berarti semua Allah saja, yang lain kan. Kenapa bisa seperti ini? Kalau sudah mendapatkan talqin, jadi pengamal dong. Yai, Ustadz datang ke Suralaya, dapat talqin. Jadi pengamal tadi, enggak. Kau tahu dari mana Pak Ustadz? Saya bukan dukun. Nah kalau ceramah Jikir Hobi disuarakan, ngamalin enggak? Ngamalin enggak? Jikir Hobi disuarakan, batal enggak? Berarti harus jadi ayat 36. Yuhibbuna lagi, yuhibbuna adillatin alal mu'minin aizzatil al kafir, masih Al-Maidah. Berlaku lemah lembut kata sesama mukmin. Ya, antara Muhammadiyah, NU, Persis, rukun Islam sama, rukun iman sama. Kenapa sih orang gasak gesek gosok? Ilmu baru sedikit sudah nyalain Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Emang lo siapa? Bersyukur ada Imam Syafi'i. Lo baca Quran aja terjemahan mau nyalahin imam lain. Lihat, bersyukur itu ada imam. Tahu gak rukun sholat ada 13, tahu dari mana ente? Imam Syafi'i yang mengumpulkan hadis, keluarlah sholat. Inilah yang disebut neo khawarij. Mengkafirkan, membid'ahkan, mensesatkan. Siapa mengkafirkan sesama muslim padahal dia muslim, kekafirannya kembali kepada dirinya. Makanya ayat 36 fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil gudu ya. Kudu 36 ngamalin di rumah-rumah, tempat-tempat. Allah membolehkan untuk mengeraskan suara di dalam berzikir. Disebut namanya bil guduwi wal asal, petang dan pagi. Manakib ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. GMPS manakib dulu jam 1 malam. Itu pagi dan petang. Kalau udah ngamalin baru 37-nya Anda jadi rijalullah. Pahlawan Allah, pendekar Allah. Di mana pendekar Allah? Enggak luntur dengan urusan dunia. DKM tetap terus walaupun lagi krismon, walaupun tetap dia berjalan, nggak ngaruh. Kenapa bisa nggak ngaruh dengan amalannya? Karena dia tahu yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Karena dia tahu di hari kiamat nanti pandangan mata dan hati akan goncang di hadapan Allah. Bubar semuanya, goncang, tataqallub itu berbalik-balik. Jadi inilah amaliyah dari seluruh manakib di semua bulan. Ruhnya manakib adalah di Jumadil Awal, yaitu Manqobah 3536 ayatnya Allahu nurus samawati wa kita lah jadi rijalullah. Nggak akan jadi rijalullah kalau nggak ngamalin. Ujuk-ujuk talqin tiba-tiba jadi rijalullah, nggak mungkin. Makanya Nabi menyebut semuanya sahabat. Abu Bakar, Umar mertua disebut sahabat, Utsman, Ali menantu disebut sahabat. Nggak pernah Nabi mertuaku, nggak ada, nggak pernah. Sahabatku. Begitu juga Abah. Semua yang mendapatkan talqin siapapun disebut ikhwan, akhwat. Itu filosofinya Abah mengambil dari kata sahabat. Mau balik ikhwan, wakil talqin ya ikhwan. Ahlul bait ikhwan juga, semuanya ikhwan. Ada dalam genggaman guru. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.